hanya 3 kegiatan di touring tuh. Naik motor, foto-foto, makan tuh itu. Sebenarnya itu di seluruh Republik Bulog kalau foto sama artis nggak ada yang ngalahin saya. Karena artisnya yang jatakin saya gitu. Karena kalau saya menari itu identik dengan perempuannya. Iya, Pak. Dan saya tuh laki banget. Zaman sekarang siapa sih yang masih malas-malas olahraga? Olahraga itu penting loh guys, apalagi di saat pandemi gini. Olahraga itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Bagi teman-teman yang masih malas olahraga, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah pakarnya olahraga pemula. Beliau itu sangat aktif di berbagai kegiatan olahraga. Siapakah dia? Bentar. Sendiri kan? Kalau itu nggak lengkap kalau nggak bertiga. Kita telepon dulu ya hari ini. Halo? Agen halo Bi. Oke, Agen Bi siap. Oke, Agen Bi siap. Nah, kita udah ada di sini nih bareng dengan Pak Langgeng Wisnu dari Kadif Perbendaharaan Kantor Pusat ya Pak. Selamat sore Bapak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dengan pantun dikit ya Pak. Tapi jangan suruh saya bikin pantun loh. Nggak perlu balasan Pak. Tidak perlu balasan Pak. Oke. Karena ini bukan SMS. Makan lontong pakai serundeng. Cakep. Sungguh enak dicampur ebi. Cakep. Selamat datang Bapak Langgeng di podcast ceria Halo Bi. Bi. Nah, kita kayaknya mulai dulu dengan mengulik-ngulik dari DRH Bapak nih Pak, yang akan diulik oleh Rani Asyari. Silakan. Oke, baik Pak. Sebelum kita memulai pembahasan, kita harus mengenal Bapak Langgeng lebih dalam dulu, karena tak kenal maka tak sayang ya. Sayang kata cinta. Nah, langsung saja. Bapak Langgeng Wisnu Adi Negoro ya Pak? Adi Nugroho. Adi Nugroho, maaf Pak. Hati-hati nih, jangan sampai salah. Beda artinya. Bapak Langgeng Wisnu Adi Nugroho ya Pak? Ya. Lahir di Magelang tanggal 18 Mei 1973. Nah, pernah berkarir menjadi Kepala Seksi Perdagangan di Fakultif ya Pak, Ya. tahun 2003. Dan juga pernah menjadi Kepala Subdivre Malang di Jatim ya Pak? Ya. Lalu juga pernah menjadi Kadivre di Yogyakarta, lalu ke Kepala Divisi Regional atau Kadivre Jambi tahun 2015, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan ya Pak? Iya. Nah, kan Bapak udah banyak nih menduduki banyak jabatan ya Pak. Nah, di antara banyak jabatan itu, yang mana paling menantang bagi Bapak? Kalau dari sisi menantang itu, kalau boleh saya memilih, mungkin waktu jadi Kadivre waktu itu ya, Kadivre Jambi. Kalau sekarang namanya Pimbil ya. Pimbil. Kalau masih Kadivre, karena pada saya waktu masuk Jambi, ya kalau bisa dikatakan Jambi waktu itu kan antah berantah, nggak pernah diakui secara nasional gitu ya. Jadi itu betul-betul challenge buat saya, dan seluruh pengalaman dan pengetahuan yang saya punyai betul-betul saya dorong ya semua teman-teman di Jambi waktu itu dengan banyak hal lah. Ya memang yang pertama harus meningkatkan kekompakan di jajaran seluruh karyawan. Kemudian banyak hal memang semua harus bertarget gitu ya. Saya suka target angka. Jadi itu untuk membuat kita selalu berkompetisi. Karena apapun ceritanya hidup ini juga kompetisi toh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah Jambi sekarang tuh sangat beda ya. Sudah Jambi selalu nomor 1 sekarang. Nomor ya. 1. Jadi pada waktu saya di sana, Jambi itu pengaduan bisa nomor 1 yang nggak pernah tercapai waktu itu, makanya dapat
penghargaan Divre C tipe C terbaik. Terbaik sih. Tahun berapa Pak? Tahun 2015 ya. 2015. Meskipun yang nerima Bukan Pak Efda. Karena saya sebelum Desember sudah pindah ke pusat ya. Cuman maksudnya itu yang selalu saya banggakan dan selalu saya ceritakan ke manapun saya dinas ya. Karena saya betul-betul, menurut saya merubah sesuatu budaya dalam bekerja, terus bagaimana kerja dalam tim, itu betul-betul saya bangun. Dan kebetulan di Jambi itu saya dapat bahan yang bagus gitu ya. Karena banyak orang muda. Waktu saya masuk Jambi itu jujur aja banyak pegawai baru ya. 2012, 2011 yang masih sangat fresh gitu. 2009 kasih-kasihnya rata-rata 2009, 2011 gitu. Dan betul-betul bisa saya elaborasi gitu. Jadi nyaman itu waktu itu. Jadi seluruh kasub saya bebani target gini. Jadi akhirnya alhamdulillah mereka ya tuh karena kita bikin persaingan sehat dari masing-masing subdivre gitu waktu itu. Jadi betul-betul manakala kita adakan raker se-Jambi gitu ya, saya betul-betul masing-masing kasub harus pemaparan ke saya atas target yang saya bebankan, baik itu dari sisi operasional maupun keuangan. Jadi kasub div kalau nggak mau saya habisin, kasub ya waktu itu, ya harus siap bahan. Jadi mau nggak mau itu akan memacu mereka untuk selalu menonjolkan yang terbaik. Jadi seumur-umur mungkin nggak akan pernah terulang. Di Jambi itu pengadaan waktu itu bisa 13.000 ton. Padahal terbanyak waktu itu hanya 5.000 atau berapa. Dan mungkin sekarang sulit akan terlampaui lagi karena waktu itu kan memang ada raskin ya. Iya Pak. Jadi memang banyak hal yang manuver atau apapun yang kita coba, kadang memang kita out of the box ya, harus mampu menerima semua sudut pandang. Kita harus seperti itu. Jadi dan yang pasti harus kompak. Nah, untuk kompak itu sendiri gimana sih Pak cara membangun kompakan yang Bapak baru memasuki itu kan Wilnya? Jadi gini, kekompakan itu memang harus bersifat, untuk membangun harus bersifat informal, jangan formal. Untuk membangun kekompakan harus kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang non formal. Jadi karena kebetulan saya suka olahraga apapun, saya mulai dari yang kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi mancing bareng, sepedaan bareng, kan seperti itu. Sampai nyanyi bareng. Gitu. Jadi dari situ kan akhirnya yang mungkin antara si A dan si B jarang ngobrol, jadi lebih banyak ngobrol. Ternyata si A dan si B selama ini nggak pernah cocok, namanya kepala gudang dan kasih persediaan. Kadang hanya kurang masalah komunikasi. Nah dari kegiatan-kegiatan informal kan ngobrol, kan nggak mungkin ngobrolnya tuh nggak ada tema, kan gitu. Nah begitu manakala itu ngobrol yang tentang pekerjaan, kita masuk, gitu. Itu akan lebih efektif. Jadi semua tuh tahu tanggung jawabnya, tupoksinya sampai sejauh mana. Nah itu terus kita bebankan ke mereka itu bahwa kalau kita punya target di sini, begitu putus di sini nggak akan tercapai. Jadi semua itu punya punya peran. Manakala peran itu nggak optimal, ya target pasti nggak akan tercapai. Seperti itu. Kita brainstorming lah ke teman-teman semua bahwa kalau kau mandek akan berefek seperti itu. Hal-hal seperti itu harus ditekankan. Jadi semua itu akan menjalankan tupoksinya dengan optimal. Itu aja sih. Pak, tadi kan Bapak sempat bahas olahraga nih Pak. Ternyata Bapak selain Kadif Perbendaharaan, Bapak juga Ketua Bapor Seni nih Pak. Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu itu apa Bapor Seni. Nah, jadi kita mau mengulik nih Pak, Bapor Seni itu apa sih Pak? Jadi Bapor Seni itu sebenarnya wadah untuk kegiatan olahraga dan seni yang ada di Bulog. Dan itu sebenarnya Bapor Seni itu sudah lama berdiri. Memang dulu wadahnya melalui Korpri ya. Makanya nama Bapor itu sebenarnya masih nama lama. Jadi masih peninggalan dari dulu Korpri. Cuman pada waktu saya
dikasih amanah jadi ketua Bapor, saya pengen mengindonesiakan Bapor. Karena selama ini jujur aja, Bapor itu kan masih sangat bersifat masing-masing gitu. Jadi di pusat ya ngurusin pusat doang gitu. Padahal obsesi saya kalau pusat ya kita minimal harus menggandeng seluruh Selindo. Meskipun masih banyak kendala lah. Cuman minimal sekarang obsesi saya itu mulai pelan-pelan terwujud. Jadi sekarang tuh sudah lebih menasional lah. Jadi memang kalau waktu itu kan ketua Bapor ya ketua Bapor pusat gitu loh. Di kantor pusat doang. Kalau sekarang alhamdulillah mereka sudah menginduk lah dari masing-masing. Makanya saya meskipun ada keterbatasan kalau ada permasalahan di suatu Bapor, kalau memang butuh apapun pasti akan saya bantu di pusat. Karena kebetulan ya saya level kadif ya kebetulan, jadi untuk mengkomunikasikan ke direksi pokoknya butuh bantuan ini kan lebih mudah. Seperti itu sih, dan itu memang obsesi saya, dan alhamdulillah kalau obsesi itu memang harus diwujudkan. Jadi terwujudlah kemarin kita sudah punya Bapor Selindo. Bapor Selindo yang memang akan muaranya itu untuk kalau lebih dikerucutkan di olahraga ya, itu memang muaranya kalau nanti ada POR BUMN. Karena selama ini di POR BUMN itu kita hanya penggembira, ikut tapi nggak pernah berprestasi ya. Kita harus jujur seperti itu. Makanya pada waktu saya ketua Bapor, waktu itu saya sebagai ketua Bapor berani berkirim surat ke Dir SDM agar ada rekrutmen pegawai dari atlet. Dan alhamdulillah disetujui. Memang belum optimal karena cuman minimal sekarang kita sudah mulai punya beberapa kader atlet-atlet yang masuk ke Bulog. Karena sebenarnya atlet pun banyak yang sudah terbukti tidak sekedar atlet, bekerja pun bagus, berprestasi. Contohnya Kadif Umum dulu, senior kita Pak Yosef Wijaya itu kan masuk dari sepak bola, kan bisa jadi Kadif Umum. Jadi karena justru dari jiwa-jiwa atlet itu kan jiwa petarung, jiwa berjuang, kerjasama, teammate ya, gitu tuh punya, dan semangat sportif biasanya. Nah itu hal-hal yang seperti itu memang ingin saya kembangin. Itulah. Nah, tujuan dan perannya Bapor Seni sendiri dibentuk apa? Ya itu untuk memadai semua kegiatan seperti itu ya. Jadi mungkin yang seni, yang punya passion di musik, kita ada band di kalau di kantor pusat di dekat ruangan pool tuh ada satu ruangan untuk latihan band. Kemudian cabang olahraga pun sekarang banyak yang baru. Waktu saya masuk itu masih hanya olahraga tertentu. Sekarang sudah sangat banyak yang baru. Kita ngikutin perkembangan zaman lah. Kebetulan banyak yang hobi mulai belajar memanah. Akhirnya kita bikin seksi baru memanah. Itu baru. Kemudian lari, runner ya. Dan itu sudah mulai berkembang ke daerah. Contohnya kemarin kan kita ikut bangga yang teman kita di NTB, si Rangga, itu juara 5 ya, yang lari 100 km. Luar biasa. Kemudian dari karate kemarin di Aceh itu dapat medali emas, seperti itu. Itu antar BUMN atau gimana Pak? Kadang ikut Porda di masing-masing daerah gitu-gitu ya. Cuman kalau yang antar BUMN kebetulan ini kan sudah 3 tahun vakum karena pandemi ya. Karena kegiatan pandemi. Jadi, tapi minimal sekarang saya sudah mempunyai bank data untuk Selindo ya. Atlet-atlet kita tuh punya mantan pemain nasional bola voli pantai di NTB ada 1. Kemudian kalau tenis banyak sekali. Bulu tangkis ada di Sulsel seperti itu. Jadi sekarang untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang kompetitif minimal kita sudah paham dan alhamdulillah didukung banget sama direksi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Bapak, ini apa sih Pak kalau misalnya kegiatan Bapor Seni kita ini aktif, apa hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan kita Pak? Ada nggak sih Pak hubungannya kalau misalnya aktif ini jadi kerjanya jadi lebih semangat atau gimana gitu? Pokoknya itu pastilah, karena
minimal dengan berkegiatan olahraga kan nggak mungkin sendirian. Mau yang paling sedikit pun, contohnya umpamanya lari kan, lari pun sebenarnya bisa sendiri, tapi nggak pernah sendiri kan. Minimal kan ada ngobrol kan, nggak mungkin orang itu secara naluriah bersosial kan. Pasti ada hal yang dibicarakan. Nah kalau yang dibicarakan pegawai itu kan pasti kegiatan yang ada di lingkungan pekerjaannya. Jadi seyakinnya bahwa dengan berolahraga itu akan lebih meningkatkan semuanya. Karena satu, dengan berolahraga itu pasti sehat. Dengan sehat minimal kita bisa melakukan apapun lah, kan gitu. Nggak gampang sakit ya? Iyalah. Terus yang kedua ya itu dia, olahraga itu pasti memupuk jiwa sosial. Karena kita pasti berkompetisi dengan, pasti banyak hal yang manfaat dari olahraga itu loh. Sisi kompetitif, sisi sportivitas seperti itu. Dan tanpa kita sadari, berolahraga itu biasanya belajar kerja kelompok, kerja tim, karena gitu. Pokoknya volley, kan 6 orang tuh minimal. Mana kalau main sendiri ya, mainnya bagus apapun nggak akan menang kan gitu. Karena di volley kan ada yang menerima, ada yang mengumpan, ada yang menyemes, kan seperti itu. Masing-masing ya Pak? Iya, kan ibaratnya kalau dianalogikan dalam pekerjaan harus seperti itu. Jadi yang menerima itu mungkin di bagian operasional, tossernya itu supportingnya kan gitu. Nah, direksi yang nyemes kan gitu. Kan gitu. Jadi semua itu sebenarnya ada filosofinya, ada analoginya. Contohnya di Bapor pusat itu ada mancing. Mancing itu sesuatu yang kita tangkap dari mancing itu bukan hanya sekedar hobi ya. Karena saya tukang mancing. Jadi justifikasi tentang rezeki. Nah, sedikit filosofis nih. Justifikasi tentang rezeki itu ada di mancing. Karena mancing itu kadang kita ngelempar di titik yang sama, umpan yang sama. Kadang alat pancing kita lebih mahal. Tapi yang satu narik terus, yang satu enggak. Nah itulah rezeki seperti itu. Tidak ada yang ngatur ya Pak? Ya jadi rezeki itu kalau memang nggak rezeki, mungkin kita bisa bahasa ikan pun nggak akan memakan ikan kita. Ya, itulah. Misalnya selalu ada filosofi dalam semua kegiatan kita. Misalnya ini Pak, ada salah satu karyawan kita nih Pak ikut perlombaan atau gimana? Kan kadang ada latihan atau gimana, atau istilahnya itu apa sih, diasramakan atau gimana tuh bahasanya? Di asrama. TC kan gitu. Iya kan kadang ada yang butuh waktu 1 bulan untuk ngikutin lomba. Nah yang kayak gitu tuh kan mengganggu kegiatan operasionalnya, kerjanya gitu Pak. Kalau dalam hal kayak gitu perusahaan dukung nggak Pak? Dukung sekali. Jadi kalau mungkin nanti di teman-teman Sumber ada yang seperti itu, bikin surat aja ke Sesper, tembusan saya selaku ketua Bapor, pasti akan kita bantu untuk perizinannya. Karena tidak semata-mata kita tuh bekerja harus karena nama baik pun tuh juga bikin harum bulog. Umpamanya atlet kayak kemarin Rangga gitu kan, juara 5 nasional lari 100 meter itu kan mengharumkan nama bulog. Kan seperti itu, kan itu bisa di-endorse Fortifit atau apapun kan gitu. Dari iklan ya Pak? Iya, jadi ada sesuatu, semua itu pasti ada efek turunannya. Jadi tidak semata-mata, karena kamu nggak bisa bekerja, kan namanya nama baik, kan itu lebih mahal. Makanya ada istilahnya kalau di dunia hak tentangan itu kan dihargai banget. Karena itu dia, jadi seorang kalau memang sudah ngetop ya membawa harum semuanya, bukan hanya perusahaan, kadang negara ya seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu, karena berita baik itu juga mahal harganya, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang berprestasi, kalau memang harus dipanggil, kayak kemarin meskipun hanya wasit yang Pak Hendra Gunafi di Riau, meskipun hanya wasit PON, itu kan mengharumkan nama bulog. Kita izinkan dia sebulan, nggak ngantor. Oke, kita bantu pokoknya kan seperti itu. Ada dukungan dari. Pastilah, pasti. Karena itu dia kita tuh harus pakai kacamata yang pas, jangan pakai kacamata kuda.
Nah, ini Rami lagi kepoin Instagram Pak Wah. Pak Langgeng. Kepo. Nah, di sini kita lihat bapaknya emang aktif banget olahraga ya guys. Aktif olahraga, ada mancing, ada tenis, ada sepak bola, sepeda. Nah, di antara olahraga itu olahraga favorit bapak apa sih Pak? Ya kalau harus milih tenis. Tenis. Cuman kan gini, kalau kita siap diamanain sesuatu, kita harus siap konsekuensinya. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jadi kita harus siap dengan seluruh konsekuensinya. Jadi kadang kalau nurutin capek ya capek. Cuman kadang saya harus meskipun capek kadang harus gabung ke teman-teman futsal. Saya main futsal meskipun hanya 15 menit. Itu sangat berarti bagi teman-teman. Bahwa saya sangat ngedukung kan gitu. Nah itu. Jadi manakala siapa Mbak Rahmi atau siapa dikasih amanah harus ada konsekuensinya. Mungkin nanti kalau mau naik jadi manajer kan gitu. Suatu saat itu akan ada tambahan konsekuensi. Nah itu harus memahamkan semuanya. Apalagi kalau perempuan harus memahamkan keluarganya. Gitu. Saya pun sering dikomplain sama istri saya. Apa nggak ada capeknya gitu kan? Sabtu main tenis, Minggu main bola gitu-gitu kan. Tommy juga gitu memang. Nah, jadi itu semua itu mengandung konsekuensi. Manakala kita memilih sesuatu itu akan diikuti oleh konsekuensi. Nah kita harus manage konsekuensi itu. Gitu. Manakala kita jadi ketua bapor tapi kita hanya ngurusin tenis ya namanya ketua tenis. Ketua bapor ya. Kan gitu. Saya harus memayungin seluruhnya. Makanya kadang pas ada waktu ditelepon, Pak besok bisa ikut mana? Jadi gitu. Siap. Berarti Bapak kegiatan olahraga yang dilakukan sebagai ini juga Pak, bentuk contohan kepada yang lainnya gitu Pak, atau olahraga itu memang hobi atau karena Bapak sebagai ketua Bapor saya harus ikut semua olahraga. Jadi apapun itu paling efektif kalau kita pengen menginfluencer orang itu dengan tindakan. Itu paling efektif. Kita nggak perlu ngomong, nggak perlu apa seperti itu. Jadi boleh dicek. Saya di kantor pusat itu Mbak OB dari lantai 1 sampai lantai 17 itu siapa namanya? Betul. Makanya tapi konsekuensinya enak, mau nyuruh siapa aja bisa. tapi seperti itu. Jadi apa namanya? Seperti itu. Kalau bagi saya dengan olahraga saya menambah teman banyak banget kan gitu. Saya bisa tanya Pak Saidi, saya bisa seperti saudara sama wali kota Banda Aceh, kan gara-gara main tenis. Kan dari seperti itu. Juga. Iya. Dari hubungan pertemanan bisa jadi saudaraan ya Pak. Nah di sini Bapak juga ada motoran nih Pak. Oh iya saya touring terus Pak. Ya, kemana aja Pak? Udah kemana aja Pak naik motor? Kita pernah dari kantor pusat ke Lampung pernah, ke pulau apa? Yang lagi ngetop? Lampung apa guys? Pulau Pahawang. Kita sampai Pulau Pahawang, 100 motor dari kantor pusat. Gak enak. Itu kantor pusat semua apa? Ada dari kanwil-kanwil lain? Kanwil DKI biasanya gabung. Oh DKI. Nah kalau kemarin yang terakhir kita ke situ gunung, boleh cek nanti di googling, luar biasa indahnya. Nah itu gabung dari Jabar, gabung kita kemarin hampir 120 motor tuh begitu di pusat, begitu ngumpul di sana. Karena dari Jabar, dari DKI gabung, seperti itu. Jadi yaitu touring itu manfaatnya luar biasa. Karena touring itu hanya 3 kegiatan di touring itu. Naik motor, foto-foto, makan tuh dari sebenarnya itu. Nah, tapi pas foto-foto, pas apa itu luar biasa. Saya waktu di Jogja, waktu jadi Bimbel Jogja ya, saya merekatkan semua teman-teman dengan touring. Jadi biasalah, jadi yang ada orang SPI dengan orang anu kadang kan kaku. Ya cair dengan sendirinya manakala makan bareng, foto-foto, guyon-guyon seperti itu. Kadang kita lakukan outbound sambil waktu pas pemain kita kemarin touring ke Cisarua, kita lakukan outbound nginep di villa kita seperti itu. Intinya itu semakin kita akrab, semakin mudah untuk mewujudkan apapun yang kita mau. Masih ngulik-ngulik nih Pak. Banyak foto artis juga. Foto artis ini kayaknya menandakan Bapak itu juga jiwa seninya tinggi. Jadi di seluruh Republik Bulog kalau
foto sama artis nggak ada yang ngalahin saya. Oh, ada Karena artisnya yang datengin saya gitu. bukan Bapak yang datengin. Jadi kalau masalah foto sama artis tuh semua pada heran ya. Iya, kenapa bisa tuh Pak? Ya Cara mungkin menyamperinnya gitu. mungkin saya lebih artis daripada mereka. Lagi Enggak lah, artis ya, apa udah namanya? artis. Enggak, sebenarnya gampang aja sih sebenarnya. Dan memang saya tuh kan banyak kegiatan, banyak komunitas. Jujur aja, jadi kadang pas apa gitu di komunitas luar pulau, saya kan banyak juga kegiatan seperti itu. Kalau ini teman akrab atau? Saya sebenarnya Ramai-ramai nih. saya suka guyon, saya paling nggak suka foto dengan penyanyi dangdut. Tapi ini Raja Tapi Dangdut. ini saya lakukan karena foto ini saya kirim ke Pak Fatah Yasin. Tahu Pak Fatah Yasin nggak? Pak Fatah Yasin tuh mantan Kadif Menhan terakhir, Oh, Menhan. mantan Kadif Sumut, mantan Kadif Aceh. Dia kan obsesinya sama The King of Raja Dangdut itu. The King of Dangdut. Tapi langsung rajanya Pak. Gak suka foto sama penyanyi dangdut, tapi langsung raja dangdutnya. Langsung ke rajanya. Nah, apalagi nih teman-teman mau nanya. Nah, kan dulu pernah diadakan kegiatan Baper Seni Sebulak. Senindo. Bulog Senindo. Dan terakhir waktu ulang tahun Bulog yang ke-50. Iya, Pak. benar Pak. Kira-kira kapan lagi Pak diadakan? Iya. Nah itu kegiatan seperti itu? saya tuh juga itu salah satu obsesi yang tercapai. Satu dari dulu mengimpikan Bulog bisa melakukan seperti itu kan. Makanya pada waktu saya di Jatim, Kabid Minku waktu itu karena target terpenuhi sebagai wujud perayaan kita lakukan semacam itu di seluruh kasub. Jadi seluruh sub-BV datang tuh dengan sebanyak-banyaknya bisa kita fasilitasi di Free Jatim waktu itu. Jadi obsesi itu begitu saya di pusat diamanahin jadi ketua Baper, jadi obsesi saya. Dan alhamdulillah dengan komunikasi dengan direksi waktu itu bisa meyakinkan direksi oke. Dan itu waktu itu terwujud momennya pada waktu memang pas Bulog usia ke-50, usia emas gitu ya. Kemudian pas kinerja Bulog juga pas untung besar waktu itu kan. Jadi bisa terwujud. Nah sebenarnya kalau untuk kapan lagi ya kita berharap kondisi perusahaan kita akan semakin bagus. Itu pasti terwujud. Karena dari diskusi saya, utamanya saya paling banyak diskusi kan hampir tiap hari dengan Pak Dirgo ya. Dia sangat mendukung, pokoknya kalau untung saya hadapin seperti itu gitu. Karena memang untuk kegiatan mengumpulkan orang selindo ya biayanya cukup Besar. besar. Karena justru yang paling besar itu kan justru biaya akomodasi. Iya Pak. Kalau biaya pas pertandingan sebenarnya nggak terlalu besar, cuman akomodasi itu terutama yang dari Indonesia Timur kan biayanya gede banget. Nah itu memang akan terwujud manakala perusahaan kita cukup menjanjikan secara kinerja. Nah kalau di bidang seni Pak, kan ada tadi Bapak bilang band, nyanyi, musik kan Pak. Kalau soal tari, pernah nggak Pak ada? Iya, benar. Nah ini agak susah yang disampaikan. Kalau saya terus terang nari nggak suka. Karena kalau saya menari itu identik dengan perempuannya. Iya Pak. Dan saya tuh laki banget. Kalau laki kewanitaan saya nggak suka. Jadi belum pernah ya Pak kalau soal? Nggak, saya nggak akan mau. Nggak akan mau. Tapi kalau misalkan di sini punya banyak penari, Pak, Oh, itu kalau saya- dibuka cabangnya apa? Perseni Tetap saya dukung seperti itu. Saya sebagai saya dukung. Cuma saya kalau saya pribadi, saya Jangan kan? nggak bisa. Memang jujur aja, seni saya nggak terlalu bisa. Melukis nggak bisa, menyanyi nggak bisa, apapun nggak bisa. Seni itu Iya. ya modal nekat aja. Karena saya kan ya itu nggak ada yang sempurna kan. Saya olahraga apa aja bisa, cuman kalau seni gitar aja nggak bisa. Tapi maksudnya tadi ada pakai mic loh, Pak. Ya, itu kan gaya doang. Tapi ya itu dia. Kalau nyanyi mah nggak takut saya. Iya. Karena saya nggak peduli suara saya jelek. Yang penting ada lirik ya. Iya, kalau suara saya bagus kan pasti sudah jadi Jadi penyanyi terkenal. nggak kerja di Bulog gitu. Jadi saya itu kenapa saya nyanyi pede gitu kan.
Yang penting pede dulu ya. Iyalah. PD nomor Kalau 1. Pak PD saya nomor 1. Gimana sih Pak cara numbuhin rasa percaya diri Pak? Kita ini kan kadang masih sering diterpa dengan kritis percaya diri. Krisis. Nah, ini Krisis. yang pasti kalau Koma. kalau biar kita pede, yang satu tuh kita minimal harus update ya, update semua. Diajak ngobrol apa aja bisa, Iya. update semua ya. Makanya saya tuh pasti luangkan waktu buka detik.com tiap hari tuh. Itu saya bisa dipastikan malam sebelum tidur saya suka buka Twitter. Jadi hal yang paling update yang terjadi saya minimal bisa ngikutin. Terus yang kedua, kalau dari sisi yang lain ya memang kita harus menguasai itu. Di pekerjaan pun seperti itu. Kita harus menguasai pekerjaan. Kan gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu ya ragu-ragu, akhirnya jatuhnya kan nggak pede. Tapi kalau kita yakin kan pede sekali. Dan yang pasti nggak ada orang mati hanya gara-gara diketawain. Kalau saya selalu gitu aja. Ada quote of the day. Tidak ada orang Seperti itu. mati karena diketawain. Iya, jadi ngapain? Kalau saya nggak pernah tak pikir mau diketawain satu bulog nggak masalah kalau saya. Lempeng-lempeng aja. Quote of the day-nya dari Bapak nih Pak untuk generasi muda. Jadi kalau pesan saya ya ke teman-teman tuh harus selalu mencari sesuatu yang baru, harus terus ya mengembangkan dirinya. Jadi untuk teman-teman semua kalau baru S1 ya harus S2 seperti itu. Jadi kata Bung Karno kan, tapi sebenarnya itu puisi dari Jerman, bukan kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, ada terusannya. Karena meskipun engkau jatuh, engkau duduk di antara bintang-bintang. Wih, luar biasa. Closing Gitu. statement yang keren banget ya teman-teman. Nah mungkin itu dulu perbincangan kita dengan Kadif Perbendaharaan Perum Bulog. Kita Pak, mohon izin ya Pak, kita kan ada jargonnya nih Pak. Bi. Boleh ikutan Pak? Untuk closing ini Pak. Nggak lengkap rasanya, Pak, Nggak lengkap kalau nggak ada. rasanya kalau bintang tamu itu nggak ikutan jargon yang halubi. Boleh, tapi itu sebenarnya bukan langgeng banget. Tapi Oke. boleh. Boleh, Pak. Itu kan konsekuensinya diundang. Iya. Mohon maaf ya Pak. Oke. Oke. Demikian wawancara kita dengan Bapak Langgeng. Kita akhiri dengan halubi. Bi. Terima kasih Bapak. Oke, makasih.